Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun Gajah dan lahir di hari Senin. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh semua ulama. Adapun lahirnya beliau di bulan Rabiul Awal dan di tanggal 12, ini adalah pendapat mayoritas ulama, bukan kesepakatan semua ulama. Namun, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, para pendeta-pendeta dari kaum Yahudi dan dari kaum Nasrani dan juga para dukun-dukun dari orang Arab, mereka sudah ramai membicarakan tentang kelahirannya Rasulullah SAW. Pendeta-pendeta itu tahu dari kitab-kitab yang mereka baca, dari kitab Taurat dan Injil. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam sirahnya bahwasanya ada satu sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini tinggal di kota Madinah. Pada waktu itu namanya Yathrib. Nama asalnya kota Madinah adalah Yathrib. Sedangkan Rasulullah SAW itu dilahirkan di Mekah. Penduduk Arab itu mayoritas mereka menyembah berhala. Mereka ahli syirik, menyembah berhala. Berhalanya banyak, makanya dikatakan syirik, menyekutukan Tuhan. Banyak sekali Tuhannya mereka. Sedangkan penduduk Madinah ini penduduk yang kompleks. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Arab. Suku asli orang Arab di Madinah namanya Aus dan Khazraj. Sedangkan Yahudi ada banyak sekali di sana. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada banyak sekali Yahudi di kota Yathrib atau di kota Madinah. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Hasan bin Sabit, penduduk kota Madinah. Hasan bin Sabit itu pernah mengatakan demikian. Dulu ketika aku masih umur 7 atau umur 8 tahun, aku sudah memahami apa yang aku dengar. Pada suatu malam, ada seorang Yahudi. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang berteriak, "Wahai ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi." Orang-orang Yahudi kumpul. Ketika kumpul, dikatakan orang Yahudi ini mengatakan, "Tola anajmu Ahmad alladhi wulida bihi." Pada malam hari tadi malam, bintang yang sebagai penanda lahirnya Nabi Ahmad, namanya Ahmad bukan Muhammad, Nabi Ahmad itu sudah terbit pada tadi malam. Ya, jadi mereka sudah tahu, sudah mulai membicarakan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hakim, dan Imam Tabrani dan Ghairu dan selain dari mereka juga meriwayatkan hadis dari Salamah bin Salamah. Salamah bin Salamah ini juga termasuk orang Madinah dan dia adalah termasuk dari Ashabu Badr, hadir peperangan Badar nanti, ya, bisa yang akan datang. Salamah bin Salamah ini pernah meriwayatkan sebuah hadis. Katanya Salamah bin Salamah, dulu waktu aku masih kecil, aku sedang duduk di depan rumah dan aku memakai selimut. Aku tiduran di depan rumah dan aku memakai selimut. Datanglah seorang Yahudi. Seorang Yahudi ngomong di depan Bani Ashhal, penduduk Madinah, penduduk yang syirik, penduduk Arab. Orang Yahudi ini tadi menyebutkan nanti setelah meninggal orang itu akan dibangkitkan dari kubur. Nanti akan ada yang namanya hari hisab. Nanti akan ada namanya neraka dan surga. Mereka menyebutkan di depan orang Arab. Sedangkan orang Arab yang waktu itu adalah orang musyrik tidak beriman hari itu. Mereka itu tidak beriman nanti, tidak meyakini nanti orang itu akan dibangkitkan dari kubur dan akan ada namanya hisab, masuk surga atau masuk neraka. Mereka orang syirik, mereka tidak meyakini hal itu. Adapun orang Yahudi yakin hal itu. Orang-orang Arab berkata, "Wahai celaka engkau, wahai orang Yahudi. Atau roda di kekairan, masa sih hal itu akan terjadi?" Kata orang Yahudi tadi, "Na'am, walladzi yuhlafu bihi." Iya benar, demi Tuhan yang namanya itu dibuat sumpah, demi Tuhan yang biasanya kalian bersumpah dengan namanya. Hal itu pasti akan terjadi. Bahkan neraka itu akan sangat panas. Orang di dunia, orang itu akan berharap masuk tungku yang paling panas di dunia, masuk ke sana, diazab di sana, sebagai mereka akan mengharap itu sebagai ganti mereka tidak akan masuk neraka, masuk api neraka yang ada di akhirat nanti. Kata orang Yahudi itu tadi. Orang Arab mengatakan, "Wa ma ayatu dzalik?" Apa buktinya? Itu akan terjadi. Iya, setelah ini katanya akan ada nabi yang diutus dari arah sana. Orang-orang tadi itu menunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Karena Mekah dan Yaman itu satu arah kalau ditunjuk dari Madinah. Nanti dari sana akan diutus seorang nabi. Katanya orang Yahudi itu tadi. Orang Arab bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Orang Yahudi tadi melihat semua yang ada di hadirin. Nah, yang pada waktu itu yang paling muda adalah aku, kata Salamah bin Salamah. Katanya orang Yahudi itu tadi, nanti kalau anak ini sudah mulai dewasa, anak ini akan nututi Nabi pada akhir zaman itu tadi. Katanya Salamah bin Salamah yang meriwayatkannya di sini, "Wallahi ma dhahabal lail wan nahar." Demi Tuhan, demi Allah, tidak berlalu siang dan malam.
siang dan malam terus berlalu sampai Rasulullah SAW benar-benar diutus dan Rasulullah itu benar-benar hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kami beriman kepada Rasulullah. Tapi orang Yahudi itu tadi masih hidup dan dia tidak mau beriman. Orang-orang datang kepada dia, wahai orang Yahudi, bukankah engkau yang dulu mengatakan akan ada Nabi akhir zaman? Katanya orang Yahudi, iya. Kata orang Yahudi tadi, iya. Tapi bukan dia orangnya. Akhirnya orang Yahudi itu tadi tidak mau beriman karena gara iri dan dengki terhadap Rasulullah SAW. Ini adalah kisah para pendeta dari orang Yahudi. Adapun kisah pendeta dari orang Nasrani, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwasanya beliau itu datang dari Persia. Sedangkan Persia itu adalah penduduk penyembah api, orang Majusi, yaitu penyembah api. Beliau menceritakan bahwasanya beliau itu anak dari seorang pemuka agama dari Majusi. Beliau itu sangat berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mempelajari Yahudi sampai beliau itu dipasrahi tukang menghidupkan api yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Pada suatu hari beliau itu disuruh ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Ketika beliau pergi, Salman Al-Farisi ketika beliau pergi, di samping jalan beliau melihat sebuah gereja. Beliau merasa aneh, apa ini kok gak sama dengan agamanya? Akhirnya beliau masuk. Beliau duduk di sana dan melihat orang-orang sedang sholat di gereja itu tadi. Beliau duduk di sana sampai matahari hampir terbenam, kemudian beliau kembali ke rumahnya. Ketika kembali, ayahnya marah, dari mana saja kamu? Beliau menjelaskan, iya, aku waktu kau suruh, aku masuk ke gereja, kemudian aku ikut sholat bersama mereka. Kata ayahnya, jangan sampai ikut-ikut dia, jangan sampai ikut-ikut mereka. Ini adalah agama yang tidak bagus. Agamamu, agama Majusi, agama ayah, kakek dan nenekmu itu lebih bagus daripada agama mereka. Salman tidak percaya, ini lebih bagus daripada agama kita. Akhirnya ayahnya marah, kemudian ayahnya mau memasukkan dia ke dalam kamar, kemudian kakinya diborgol, ditarik. Beliau menyuruh orang untuk bertanya, dari mana sih datangnya agama ini? Orang-orang menjawab, ini dari Persia, ini dari Syam, dari Suria dan dari sekitarnya sana, dari Syam, dari negara Syam. Katanya Salman, kalau nanti ada rombongan dari Syam datang, kasih tahu aku pengen ke sana. Itu katanya. Akhirnya tidak lama setelah itu datanglah rombongan dari Syam menuju Persia. Salman mengutus orang atau mengutus surat juga kepada rombongan itu tadi, mengatakan kalau kalian mau kembali ke Syam, ajak aku. Aku ingin ikut bersama kalian. Aku ingin mempelajari agama ini, agama Nasrani ini. Akhirnya benar, ketika mereka mau pulang ke Syam, Salman membuka talinya, borgol yang ada di kakinya, kemudian dia mengendap-endap. Kemudian beliau pergilah ke negeri Syam. Sampai di Syam, Salman bertanya, di mana letak pemuka dari agama Nasrani ini? Mereka mengatakan di sana, di pendeta yang ada di kanisa, yang ada di gereja. Datanglah Salman menuju ke pendeta itu tadi, dan sebelumnya saya ingin mengingatkan ini hadisnya sebenarnya agak panjang, cuma saya ringkas sebisa mungkin. Teman-teman, saya ringkas sebisa mungkin. Lalu Salman bertanya, masuk ke gereja dan datang kepada pendetanya, kemudian berkata, wahai pendeta, aku ingin mendalami agama ini, agamamu, aku ingin belajar kepadamu, aku ingin berkhidmah, mengabdi kepadamu. Kata pendetanya, dia sudah masuklah dia. Salman akhirnya mempelajari bagaimana cara sholatnya, kemudian berkhidmah kepada pendetanya, melakukan apa yang dia lakukan. Tapi lambat laun Salman mengetahui ternyata pendeta ini adalah orang yang busuk. Pendeta ini adalah orang yang buruk. Kenapa? Dia itu menyuruh orang-orang untuk bersedekah, sedangkan uang dari sedekahnya orang itu tidak dibagikan ke fakir miskin, disimpan sendiri sama dia, ditaruh di tempatnya. Ketika orang ini meninggal, orang-orang jamaahnya ingin mengumpulkan orang ini. Salman mengatakan, tahu nggak kalian ini adalah orang yang busuk, orang yang jelek. Katanya orang-orang, tahu dari mana kamu? Iya, karena aku berkhidmat kepada dia, dan dia itu cuma mengumpulkan uang dari orang-orang sedekah, kemudian tidak diberikan kepada orang miskin. Di mana tempatnya? Digali. Ketika digali tempatnya ternyata benar, di sana ada banyak harta yang disimpan sama pendeta ini tadi. Katanya orang-orang, wallahi la nadfinu, demi Allah kita tidak akan mengubur orang ini. Akhirnya orang tadi itu disalib, kemudian dilempari oleh batu. Setelah orang ini meninggal, datanglah pendeta baru. Nah, ternyata pendeta ini pendeta yang bagus. Salman berkhidmat kepadanya, belajar agama dari dia, sampai orang ini mau meninggal. Karena dia mau meninggal, Salman bertanya, wahai pendeta, kamu tahu sendiri kan aku ini berkhidmat kepada engkau. Aku ini sangat mencintai kamu. Aku tidak pernah mencintai orang seperti aku mencintai kamu, kepada pendeta itu tadi.
Iya, setelah ini kamu kan akan meninggal. Aku harus kemana? Siapa orang yang agamanya sama seperti kamu? Kata pendeta tadi, demi Allah wahai anakku, aku tidak tahu orang siapa yang masih berpegang teguh dengan agama ini, karena kebanyakan orang itu sudah melenceng. Tapi ada orang dari Mausil. Ada suatu daerah namanya Mausil. Coba kamu ke Mausil, di sana akan ada pendeta yang sama seperti aku. Singkat cerita, Salman pindah ke Mausil. Sampai di Mausil, Salman juga berkhidmah kepada pendeta, sama seperti yang ini, yang kedua ini. Setelah itu dia ketika pendetanya mau meninggal, Salman bertanya lagi, setelah ini kamu akan meninggal, aku harus kemana? Katanya yang di Mausil, coba kamu pergi ke Amuria, nama tempat juga. Akhirnya Salman pindah ke Amuria, sampai di Amuria mencari pendeta yang seperti yang dikatakan orang itu tadi. Sama juga kejadiannya, belajar agama dari dia, berkhidmah kepada dia, sampai orang itu meninggal. Sebelum dia meninggal, Salman bertanya, aku harus kemana? Katanya pendeta tadi, tidak ada. Orang sudah nggak ada yang seperti aku. Nggak ada orang yang seperti aku sekarang. Orang sudah banyak merubah agama mereka. Tapi setelah ini akan ada nabi yang diutus dari negeri Arab. Nabi tadi akan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi tadi akan hijrah ke suatu kota. Kota ini terletak di antara dua batu merah. Jadi kota Madinah itu terletak di antara dua batu yang sangat panas. Saking panasnya batu ini seakan-akan terbakar. Harrotain, namanya harrotain, batu-batu yang panas seakan-akan terbakar. Nanti Nabi tadi itu setelah diutus dari Arab, dia akan hijrah ke tempat, ke sebuah kota. Kota ini berada di antara dua batu yang merah. Kemudian di dalam kota itu ada banyak pohon kurma. Kalau kamu bisa pergi ke sana, coba pergi ke sana, katanya gitu. Katanya pendeta yang terakhir ini tadi. Akhirnya Salman pun mengumpulkan uang, dan ketika ada pedagang dari orang Arab, Salman datang kepada pedagang itu dan mengatakan, kamu mau ke Arab? Katanya, coba bawa aku, ini semua hartaku ambil, cuma bawa aku ke Arab, ke negara itu tadi, ke Mekah itu tadi. Datang, dibawalah Salman. Sampai di tengah jalan, Salman dihianati. Akhirnya Salman itu diambil uangnya semuanya, kemudian Salman dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, dibeli oleh seorang Yahudi. Dibawalah dia ke kota, ke orang Yahudi, sama orang Yahudi dibawa ke kota. Sampai di kota, kata Salman, semoga ini kotanya, kota tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, katanya Salman. Ketika beliau lihat, tapi aku nggak yakin, katanya. Ternyata bukan Madinah. Dibawa ke sebuah kota, ya memang kotanya tuh banyak pohon kurmanya, dibawa ke kota itu. Setelah dibawa ke kota itu, kerja di sana sama tuan yang baru. Padahal dia bukan budak, tapi sekarang sudah menjadi budak. Kerja dia sama tuannya. Setelah bekerja dengan tuannya, datanglah saudara sepupunya orang Yahudi ini tadi, orang Yahudi juga. Datang seorang Yahudi, ternyata Salman dibeli sama orang yang kedua ini. Salman dibawa, setelah dibawa, wallahi, kata Salman, demi Allah, ketika aku melihat kota ini, kotanya orang tadi, orang Yahudi yang kedua ini, aku meyakini bahwa ini adalah kota yang dimaksud oleh pendeta terakhir itu tadi. Dibawalah dia, ternyata Salman dibawa ke Madinah. Katanya Salman, aku terlalu sibuk dengan urusan budak, karena aku sudah diperbudak, selalu bekerja untuk mengurusi kurma, kata Salman, setiap harinya. Sampai aku tuh gak pernah dengar ada Nabi di Mekah, kemudian diutus, aku gak pernah dengar, sampai Nabi itu benar-benar hijrah ke Madinah. Pada suatu hari, katanya, kata Salman, aku berada di atas pohon kurma, sedangkan kedua tuanku yang ada di bawah itu sedang ngomong-ngomongan. Ya, kedua tuan yang tadi itu orang-orang Yahudi ngomongan, sedang berbicara. Orang Yahudi mengatakan, celaka orang-orang Arab, katanya. Kata saudaranya, kan dua orang Yahudi. Kata satunya, kenapa, katanya? Mereka sedang berkumpul di Kuba. Kuba itu tempat sebelum ke Madinah. Ada tempat sebelum namanya Kuba sebelum Madinah. Mereka sedang berkumpul di Kuba. Mereka sedang beriman dengan orang yang mengaku Nabi. Salman mendengar itu di atas pohon, bergetar, deg-degan. Saking bergetarnya tuh, kata Salman, seakan-akan saya mau jatuh ke bawah. Pelan-pelan saya turun, sampai di bawah, saya datang kepada saudaranya tuan saya itu tadi. Apa yang kamu katakan? Ngapain? Ada Nabi, ada apa, katanya? Tuanku marah. Ini apa, orang budak nggak diajak ngomong kok malah datang ikut ngomong, marah, ditonjok saya. Falakamani, kemudian saya ditonjok sampai kesakitan, katanya. Enggak, aku nggak mau apa-apa, aku cuma pengen tahu dia ngomong apa, katanya. Tuannya tetap marah. Nah, ya kamu pergi ke sana, pergi kerja, nggak ada urusannya ini dengan kamu. Pergilah Salman. Oh iya, ada yang lupa. Tadi pendeta terakhir itu tadi sebelum mengatakan kalau kamu bisa pergi ke Nabi itu tadi, maka pergilah. Karena Nabi itu memiliki tiga tanda, katanya pendeta yang terakhir tadi. Tanda pertama, Nabi tadi itu tidak mau memakan sedekah. Tanda kedua, Nabi itu mau memakan hadiah. Tanda ketiga, di antara dua punggungnya itu, di dalam punggungnya, di belakang punggungnya itu ada tanda kenabian. Ya, saya lupa, maaf. Kemudian pergilah Salman, setelah ditonjok sama tuannya, pergilah Salman. Setelah Salman pergi,
mendengar Rasulullah sedang berkumpul di Kuba bersama temannya, Salman itu mengumpulkan mengumpulkan tuh kurma, kemudian Salman bawa ke Kuba. Sampai ke Kuba, Salman mendatangi Rasulullah. Kata Salman, aku mendengar kabar bahwasanya kalian ini adalah orang asing, orang yang memiliki hajat, katanya. Ini ada beberapa kurma, aku ingin memberikan kepada kamu sebagai sedekah. Katanya sebagai sedekah. Rasulullah memanggil para sahabatnya, kata Rasulullah, coba makan kurma ini. Sahabat makan, tapi Rasulullah tidak mau makan. Kata Salman, ini yang pertama. Ini tanda pertama yang disebutkan oleh pendeta yang terakhir itu tadi. Balik Salman. Setelah itu Rasulullah dari Kuba pindah ke Madinah, nyampe ke Madinah. Gak lama Salman juga mengumpulkan kurma lagi, dia bawa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini adalah ini ada hadiah dari aku, ingin memberikan kepada kamu. Silahkan. Akhirnya Rasulullah makan dan menyuruh sahabat makan. Kata Salman, ini tanda yang kedua. Setelah itu pergi Salman. Pada suatu hari Rasulullah itu sedang menghadiri jenazah yang ada di Gharqad, yang ada di sebuah pemakaman di kota Madinah. Salman datang. Setelah Salman datang, Salman menyapa Rasulullah. Setelah menyapa Rasulullah, Salman akhirnya lewat ke belakang. Salman ingin mencari tanda yang ketiga. Katanya ada tanda di dunia. Ke belakang, setelah ke belakang, Rasulullah sadar bahwasanya Salman ini sedang mencari tanda yang disifati. Akhirnya Rasulullah membuka selendangnya dan Salman benar-benar melihat tanda yang ada di belakang. Akhirnya genap tandanya Rasulullah yang ada tiga. Salman langsung memeluk Rasulullah SAW. Setelah dipeluk, coba maju ke depan, kata Rasulullah. Akhirnya Salman maju ke depan dan Salman pun menceritakan kata-kata Salman Al-Farsi, demi Allah wahai Ibnu Abbas, aku menceritakan kepada Rasulullah semua cerita aku dari A sampai Z, dari alif sampai ya, sama seperti aku menceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Seperti itu. Sebenarnya hadisnya panjang sekali, tapi ini diringkas. Yang intinya pendeta dari orang Yahudi dan pendeta dari orang Nasrani, mereka sama-sama mengetahui kapan waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Mungkin pada episode ini cukup sekian dan kita bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.